Selamat datang kembali, para pendengar. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikirin hal yang kayaknya biasa banget? Kayak kalender di dinding atau jam tangan. Nah, kali ini kita mau coba telusuri nih sejarah yang, wah, ternyata cukup mengejutkan di balik sistem penanggalan Masehi kita. Nama-nama bulan itu, terus kenapa sih sehari itu 24 jam? Kenapa 1 jam 60 menit? Angka-angka ini dari mana gitu ya? Mari kita bongkar bareng-bareng. Iya, betul. Ini semacam perjalanan waktu ke masa lalu ya. Kita bakal lihat gimana peradaban kuno, sebut aja Romawi, Mesir, sampai Babilonia, itu ngebentuk cara kita paham dan ngukur waktu sampai sekarang. Oke, kita mulai dari akarnya dulu deh ya. Jauh sebelum kalender yang kita pakai sekarang, ada kalender Romawi kuno. Dulu itu cuma 10 bulan. 10 bulan. Iya, mulainya dari Maret sampai Desember. Total harinya cuma 304. Terus musim dinginnya gimana? Nah, itu dianggap masa pasif aja, nggak masuk hitungan kalender awal bikinan Raja Romulus. Bener. Sistem awal itu memang acuannya lebih ke siklus bulannya. Terus ada Raja Numa Pompilius, nah dia nambahin 2 bulan lagi, Januari sama Februari. Oh, baru ditambahin ya? Iya. Tapi uniknya nih, 2 bulan ini ditaruhnya di akhir tahun. Jadi dulu itu Februari pernah jadi bulan terakhir, bulan penutup tahun. Wah, menarik. Terus lompat ke sekitar tahun 45 sebelum Masehi. Ada Julius Caesar. Nah, ini kayaknya titik balik penting ya. Dia memperkenalkan kalender Julian. Apa aja tuh yang berubah? Perubahannya besar banget ini. Kalender Julian itu geser, acuannya jadi matahari, jadi sistem solar. Setahun jadi 365,25 hari. 0,25. Oh, ini cikal bakal kabisat itu ya. Tepat. 1 hari ekstra tiap 4 tahun itu buat ngepasin 0,25-nya. Nah, Caesar juga yang mindahin awal tahun. Tadinya kan Maret, digeser jadi 1 Januari. Oke. Tapi kok, masih ada revisi lagi ya? Muncul kalender Gregorian. Berarti Julian ini belum pas banget. Iya, belum 100% akurat. Perhitungan Julian itu gimana ya? Lebih dikit lah, sekitar 11 menit per tahun. Kedengarannya sepele ya. 11 menit setahun. Tapi kalau numpuk ratusan tahun, wah, signifikan. Penanggalan musim jadi geser. Makanya tahun 1582, Paus Gregorius XIII bikin revisi. Kalender Gregorian ini yang kita pakai sekarang. Perhitungan kabisatnya dibikin lebih presisi lagi. Lebih presisi gimana tuh? Jadi rata-rata setahunnya 365,2425 hari. Nah, yang gila nih, buat ngeriset kalendernya biar pas lagi sama musim, ada 10 hari yang dihapus begitu saja. Tanggal 5 sampai 14 Oktober 1582 itu lenyap. Dihapus, jadi orang tidur tanggal 4 Oktober. Bangun-bangun udah tanggal 15 Oktober. Kebayang nggak tuh? Wah, gokil juga ya. Oke, sekarang bagian seru nih. Nama-nama bulan, ini kan kita hafal ya, tapi ternyata ada ceritanya. Kebanyakan dari mitologi Romawi. Januari gimana? Januari itu dari dewa Janus, dewa gerbang, permulaan, akhir. Sering digambarin punya 2 muka. Satu lihat ke masa lalu, satu ke masa depan. Cocoklah buat bulan pembuka. Oke, Februari? Kalau Februari dari kata februa, itu artinya penyucian. Dulu ada ritual pembersihan Romawi kuno di bulan itu. Oh, jadi bulan bersih-bersih ya. Kalau Maret, ini kayaknya jelas ya. Iya, dari dewa Mars, dewa perang, tapi dia juga dewa pertanian awalnya, April. Nah, ini ada beberapa versi. Bisa dari aperire, artinya membuka, kayak musim semi mulai mekar, atau mungkin dari Dewi Aphrodite atau Venus, Dewi kecantikan. Mei dan Juni? Mei itu untuk Dewi Maya, Dewi kesuburan. Atau bisa juga dari Mayores, artinya para tetua. Kalau Juni bisa untuk Dewi Juno, pelindung pernikahan, atau dari Iuniores, artinya kaum muda. Jadi kayak gantian gitu, penghormatan buat yang tua dan yang muda. Juli dan Agustus ini spesial ya. Kayaknya nama orang. Betul, ini penghormatan buat tokoh besar. Juli, yang tadinya namanya Quintilis, artinya bulan kelima, diganti buat Julius Caesar. Agustus, tadinya Sextilis, bulan ke-6, diganti buat Kaisar Augustus. Nah, ini yang sering bingung-bingung. September, Oktober, November, Desember. Kedengarannya kan kayak 7, 8, 9, 10 ya. Tapi kok jadi bulan ke-9, 10, 11, 12? Nah, itu dia.
Ini sisa-sisa dari kalender 10 bulan yang awal tadi. Septem itu 7, Okto 8, Novem 9, Desem 10. Walaupun posisinya udah geser jauh gara-gara nambah Januari, Februari, dan awal tahun pindah, namanya tetap nempel, kayak fosil sejarah gitu ya. Iya, warisan yang nggak hilang ya. Oke, pindah topik dikit. Pertanyaan lain nih. Kenapa sehari itu 24 jam? Kenapa nggak dibuletin aja jadi 10 atau 100 gitu biar gampang? Wah, kalau ini kita mesti berterima kasih ke Mesir kuno sama Babilonia. Orang Mesir dulu bagi waktu terang, siang hari, jadi 12 bagian pakai jam matahari. Waktu gelap, malam, juga 12 bagian ngamatin bintang. Totalnya jadi 24. Oh, dari Mesir ya? Iya, dan orang Babilonia juga akrab banget sama sistem basis 12. Terus angka 60 buat menit sama detik. Kenapa nggak 100 aja kayak sistem metrik gitu? Kan lebih modern kayaknya. Nah, ini balik lagi ke Babilonia. Mereka pakai sistem namanya seksagesimal, basisnya 60. Angka 60 ini spesial banget deh. Spesialnya gimana? Gampang banget dibagi. Coba deh, 60 bisa dibagi habis sama 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Banyak banget kan pembaginya? Oh iya, banyak banget. Nah, ini bikin perhitungan pecahan waktu atau sudut buat astronomi jadi jauh lebih gampang, lebih fleksibel daripada basis 10 atau 100. Jadi pilihan matematis Babilonia ini ngebentuk cara kita mecah jam sampai sekarang. Dulu pernah ada usaha di Prancis mau ganti ke sistem desimal, tapi gagal. Sistem 60 udah terlalu kuat akarnya. Terkadang hal paling biasa di sekitar kita seperti penunjuk waktu, menyimpan lapisan sejarah dan kebijaksanaan kuno yang luar biasa jika kita mau menggalinya. Wah, benar banget ya kutipan ini. Iya, dan setelah dengar semua ini mungkin ada satu pemikiran menarik nih buat Anda renungkan. Dengan tahu sejarahnya yang panjang, kadang agak aneh juga ya di balik kalender dan jam kita. Apakah cara Anda melihat waktu jadi berubah? Apakah sistem warisan ribuan tahun ini masih yang paling pas buat zaman sekarang? Atau, mungkin kita bisa bayangin cara lain yang lebih cocok. Wah, diskusi yang benar-benar bikin melek ya. Semoga penelusuran singkat kita ini ngasih Anda wawasan barulah tentang sesuatu yang kita pakai tiap hari. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya ya. Kira-kira, pembahasan apa lagi nih yang seru buat kita bicarakan di episode berikutnya? Coba deh, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe untuk dapetin info atau pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa!